Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Dunia ini tampak berjalan seperti biasa. Kota-kota modern berdiri megah, manusia hidup bebas, dan tradisi keagamaan masih bertahan sebagai bagian dari budaya. Namun, di balik cahaya lampu malam dan rutinitas yang rapi, ada sesuatu yang sedang berubah tanpa banyak orang sadari. Di Inggris dan Jerman, gereja-gereja perlahan sepi, sementara masjid justru semakin ramai oleh wajah-wajah baru yang datang dengan kegelisahan dan harapan. Ini bukan kisah tentang konflik atau paksaan, melainkan tentang pencarian sunyi manusia modern yang di tengah kemajuan dan kebebasan justru kembali bertanya tentang makna hidup dan menemukan jawaban yang tak pernah mereka duga. Sebuah perubahan diam-diam yang mungkin sedang membentuk arah dunia ke depan. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Anda, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai sesama manusia yang hidup di zaman yang serba cepat ini. Coba tarik nafas sejenak, lihat ke sekeliling, ke dunia yang kita tempati hari ini. Dari layar-layar kaca hingga gedung-gedung tinggi, dari lampu kota yang tak pernah padam hingga suara mesin yang tak pernah benar-benar berhenti, semuanya tampak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada sirine peringatan, tidak ada tanda bahaya besar. Dunia terlihat baik-baik saja. Di Inggris dan Jerman, pagi hari selalu dimulai dengan ritme yang teratur. Kereta datang tepat waktu, jalanan dipenuhi orang-orang yang melangkah cepat dengan tujuan masing-masing. Kafe-kafe kecil di sudut kota mulai ramai oleh obrolan ringan dan aroma kopi hangat. Di pusat kota London atau Berlin, gedung-gedung modern berdiri berdampingan dengan bangunan bersejarah, seolah masa lalu dan masa kini telah berdamai sepenuhnya. Kehidupan berjalan stabil, tertata, dan tampak mapan. Masyarakat di sini menikmati kebebasan yang selama ini dianggap sebagai puncak peradaban manusia. Kebebasan memilih, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan kebebasan menjalani hidup tanpa terlalu banyak batasan. Hiburan tersedia tanpa jeda, musik, film, pesta, perjalanan lintas negara, dan dunia digital yang selalu siap mengisi waktu luang. Ekonomi, meski naik turun, tetap memberi rasa aman. Negara menjamin hak, sistem berjalan, dan masa depan terasa bisa direncanakan. Dalam kehidupan seperti ini, agama tidak sepenuhnya hilang. Ia masih ada, hadir dengan caranya sendiri. Gereja-gereja tua tetap berdiri kokoh di tengah kota, dengan arsitektur megah yang menjadi saksi ratusan tahun sejarah. Lonceng gereja masih berdentang pada hari Minggu pagi, mengisi udara dengan suara yang familiar. Upacara keagamaan masih berlangsung, perayaan hari besar tetap dirayakan, dan simbol-simbol spiritual masih menghiasi ruang publik. Namun bagi banyak orang, agama kini lebih terasa sebagai bagian dari tradisi budaya dibandingkan sebagai pusat kehidupan batin. Ia hadir dalam bentuk perayaan Natal, pernikahan, atau pemakaman, sebuah ritus yang dihormati tetapi jarang dipertanyakan maknanya. Gereja menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi, difoto, dan dikenang, bukan lagi tempat bertanya tentang tujuan hidup atau makna keberadaan manusia. Bagi generasi modern, kehidupan spiritual terasa cukup. Tidak ada kegelisahan besar yang mengusik, tidak ada pertanyaan mendesak yang memaksa mereka mencari jawaban. Selama hidup berjalan nyaman, pekerjaan tersedia, dan hiburan mudah diakses, maka semuanya dianggap normal. Banyak orang merasa tidak kekurangan apapun. Mereka memiliki apa yang dulu hanya bisa diimpikan oleh generasi sebelumnya. Di taman-taman kota, keluarga duduk menikmati akhir pekan. Anak-anak bermain tanpa rasa takut.
Di pusat perbelanjaan, manusia bergerak dari satu etalase ke etalase lain, memilih apa yang diinginkan, membeli apa yang disukai. Di malam hari, lampu kota menyala seperti bintang buatan, menciptakan ilusi bahwa peradaban ini telah mencapai titik paling terang dalam sejarahnya. Dan di tengah semua itu, gereja tetap berdiri, sunyi, anggun, dan penuh sejarah. Ia tidak runtuh, tidak hancur, tidak ditinggalkan secara paksa. Ia hanya tidak lagi menjadi pusat. Pintu-pintunya tetap terbuka, tetapi semakin jarang yang masuk dengan pertanyaan mendalam. Semakin sedikit yang datang untuk mencari jawaban, bukan sekedar mengikuti kebiasaan. Tidak ada konflik yang terlihat, tidak ada kegaduhan yang mencolok, tidak ada perlawanan terbuka terhadap agama, juga tidak ada gelombang besar yang menentangnya. Segalanya berjalan dengan tenang, terlalu tenang mungkin, seolah manusia modern telah menemukan titik seimbang antara dunia material dan kehidupan batin, atau setidaknya itulah yang mereka yakini. Namun jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah keheningan yang tidak terdengar, tetapi terasa. Bukan kesedihan, bukan pula marah. Lebih seperti ruang kosong yang belum terisi, namun belum pula disadari keberadaannya. Sebuah jeda panjang dalam jiwa yang tertutup oleh kesibukan dan kenyamanan. Dunia ini memang terlihat baik-baik saja. Kota berjalan, sistem bekerja, manusia tersenyum. Tidak ada tanda bahwa sesuatu akan berubah. Tidak ada alasan untuk bertanya lebih jauh. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk mencari arah lain. Namun, pertanyaannya tetap menggantung di udara, lembut dan nyaris tak terdengar. Apakah baik-baik saja benar-benar berarti utuh? Ataukah ini hanyalah permukaan tenang sebelum manusia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang perlahan hilang tanpa pernah diumumkan? Pertanyaan itu tentang apakah baik-baik saja benar-benar berarti utuh tidak langsung dijawab. Karena pada kenyataannya, banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa pertanyaan itu sedang tumbuh di dalam diri mereka. Ia hadir perlahan, tanpa suara, menyelinap di sela-sela rutinitas hidup yang tampak normal dan tertata. Setiap hari berjalan hampir sama. Bangun pagi, bekerja, berinteraksi, pulang, beristirahat, lalu mengulanginya kembali keesokan hari. Tidak ada yang salah, tidak ada yang rusak. Namun entah mengapa, semakin hari, semua itu terasa seperti berputar di tempat. Di Inggris dan Jerman, ritme kehidupan modern bergerak dengan presisi. Kalender terisi rapi oleh jadwal kerja, liburan singkat, pertemuan sosial, dan hiburan akhir pekan. Waktu luang diisi dengan aktivitas yang menyenangkan, berpesta, menonton konser, bepergian, atau tenggelam berjam-jam di dunia digital. Kebebasan menjadi sesuatu yang mutlak, dan setiap orang bebas menentukan apapun yang ingin mereka nikmati. Namun, kebebasan yang tak memiliki arah perlahan berubah menjadi kelelahan yang sulit dijelaskan. Banyak orang mulai merasa hidupnya penuh, tetapi tidak padat. Ramai tetapi kosong. Tertawa di tengah keramaian, namun diam ketika sendirian. Malam-malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, justru sering dipenuhi oleh pikiran yang berputar tanpa tujuan yang jelas. Hedonisme yang dulu menjanjikan kebahagiaan, perlahan kehilangan daya magisnya. Pesta yang sama, tawa yang sama, musik yang sama, semuanya terasa berulang. Sensasi yang dulu terasa baru kini cepat menguap, menuntut pengalaman yang lebih ekstrim, lebih mahal, lebih berisik. Namun bahkan itu pun hanya memberi kepuasan sesaat. Setelahnya, keheningan kembali datang, lebih panjang dari sebelumnya. Di titik inilah, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Mereka hidup tetapi tidak benar-benar tahu untuk apa. Mereka bergerak maju tetapi tidak yakin kemana arahnya. Pertanyaan tentang makna hidup tidak datang sebagai teriakan, melainkan sebagai bisikan halus yang muncul di tengah malam saat layar ponsel dimatikan dan suara dunia meredah. Agama yang dulu diwariskan sebagai penopang makna, kini terasa semakin jauh.
bukan karena dibenci, tetapi karena terasa tidak relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka hadapi hari ini. Gereja masih dihormati sebagai simbol sejarah dan identitas budaya, namun jarang lagi dianggap sebagai tempat mencari jawaban terdalam tentang kehidupan. Bagi banyak orang, datang ke gereja terasa seperti menjalankan ritual tanpa dialog. Kata-kata diucapkan, doa dipanjatkan, lagu dinyanyikan, namun hati tetap terasa kosong. Tidak ada kemarahan, tidak ada penolakan terbuka, hanya rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada jarak tak terlihat antara ajaran yang disampaikan dan kegelisahan yang dirasakan. Perlahan, tanpa pengumuman dan tanpa drama, kursi-kursi gereja mulai kosong. Bukan karena larangan, bukan karena tekanan, melainkan karena ketidakhadiran. Orang-orang berhenti datang bukan sebagai bentuk perlawanan, tetapi karena mereka merasa tidak lagi menemukan apa yang mereka cari. Mereka tetap menghormati agama nenek moyang mereka, tetapi tidak lagi bergantung padanya untuk menemukan ketenangan batin. Di ruang-ruang pribadi, di kamar tidur, di perjalanan pulang kerja, di sela-sela kesibukan, pertanyaan mulai tumbuh. Apakah hidup hanya tentang bekerja dan menikmati waktu luang? Apakah kebebasan tanpa batas benar-benar membuat manusia merdeka? Mengapa di tengah semua kemajuan ini, hati justru terasa semakin sunyi? Ini bukan pemberontakan, ini bukan kemarahan terhadap Tuhan atau agama. Justru sebaliknya, ini adalah pencarian yang sangat manusiawi. Sebuah kegelisahan sunyi yang tidak dibagikan di media sosial, tidak diteriakkan di jalanan, dan tidak menjadi headline berita. Ia hidup di dalam diri, tumbuh perlahan, dan menunggu untuk dipahami. Banyak orang tidak tahu harus kemana membawa pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka hanya tahu bahwa jawaban lama terasa tidak lagi cukup, sementara dunia modern pun tidak mampu memberi makna yang bertahan lama. Di tengah kenyamanan dan kebebasan, muncul rasa kehilangan yang tidak memiliki nama. Dan disitulah, tanpa disadari, perjalanan baru sebenarnya mulai terbentuk. Bukan sebagai gerakan besar, bukan sebagai perubahan drastis, melainkan sebagai bisikan kecil dalam hati manusia modern, bisikan yang mengatakan bahwa mungkin di luar rutinitas dan kebebasan tanpa arah ini, masih ada sesuatu yang lebih dalam untuk ditemukan. Bisikan kecil itu, yang sebelumnya hanya terasa sebagai kegelisahan tanpa nama, perlahan berubah menjadi dorongan untuk mencari. Seolah hati manusia modern tak lagi puas hanya menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, tetapi kini ingin mengetahui apa sebenarnya yang selama ini mereka cari. Pertanyaan yang dulu muncul sesekali, kini mulai datang lebih sering, lebih jelas dan lebih berani. Bukan lagi sekadar rasa hampa, melainkan keinginan untuk menemukan makna yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Pencarian itu jarang dimulai dari tempat yang sakral. Ia justru lahir di ruang-ruang yang paling akrab dengan kehidupan modern. Toko buku, perpustakaan, layar ponsel, forum diskusi daring, dan video-video pendek yang muncul tanpa diminta. Banyak orang mulai membaca tentang filsafat, psikologi, sains, dan teori-teori tentang kehidupan. Mereka berharap logika dan pengetahuan modern mampu memberi jawaban yang dulu diharapkan dari agama, tetapi tidak lagi mereka temukan di sana. Sebagian mendalami sains dengan harapan menemukan makna di balik alam semesta. Mereka membaca tentang asal-usul kehidupan, keteraturan kosmos, dan hukum-hukum alam yang bekerja dengan presisi luar biasa. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin sering muncul pertanyaan lanjutan yang tak kunjung terjawab. Jika semuanya begitu teratur, siapa yang mengaturnya? Jika hidup memiliki hukum, mengapa manusia merasa kehilangan arah? Di tengah pencarian rasional itu, Islam seringkali muncul tanpa direncanakan. Tidak melalui dakwah besar, tidak pula melalui ajakan terbuka. Ia hadir secara tak sengaja, melalui diskusi di kolom komentar, rekomendasi video, kutipan ayat yang muncul di layar, atau percakapan singkat dengan seseorang yang tenang dan sederhana. Pada awalnya, Islam hanya dianggap sebagai topik lain yang menarik untuk dianalisis, bukan sebagai jawaban. Bagi banyak orang Barat, Islam datang bersama tumpukan prasangka. Ia dianggap asing, keras, dan tidak sesuai dengan dunia modern.
Namun justru karena itulah rasa ingin tahu muncul. Dalam pencarian yang didorong oleh logika, mereka merasa perlu memahami sesuatu sebelum menolaknya. Maka Al-Quran pun dibuka, bukan dengan keyakinan, melainkan dengan skeptisisme. Ayat demi ayat dibaca, bukan untuk dibenarkan tetapi untuk diuji. Mereka mencari celah, kontradiksi, atau ketidaksesuaian dengan sains modern. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak yang terkejut ketika menemukan pembahasan tentang penciptaan alam semesta, tahapan perkembangan manusia dalam rahim, keteraturan kosmos, dan hukum alam yang terasa selaras dengan pengetahuan modern. Bahasa Al-Quran memang puitis, tetapi maknanya terasa tegas dan rasional. Semakin dibaca, semakin sulit untuk mengabaikannya. Bukan karena emosi, melainkan karena logika. Bukan karena tekanan, tetapi karena konsistensi. Al-Quran tidak memaksa untuk percaya, tetapi terus mengajak untuk berpikir. Dan bagi mereka yang selama ini mencari jawaban dengan akal, pendekatan itu terasa jujur. Rasa ingin tahu pun mendorong langkah berikutnya. Sebagian mulai mengunjungi masjid, bukan sebagai pencari iman, tetapi sebagai pengamat. Masjid terasa asing dengan ritual yang berbeda dan bahasa yang tidak mereka fahami. Namun di sana, mereka sering menemukan sesuatu yang tidak mereka temukan di tempat lain, ketenangan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada tuntutan, hanya ruang sunyi yang dipenuhi gerakan sederhana dan wajah-wajah yang khusyuk. Pertemuan pertama dengan Muslim seringkali menjadi momen yang tak terlupakan. Bukan karena perdebatan, melainkan karena kesederhanaan. Banyak Muslim yang mereka temui tidak berusaha meyakinkan atau mendesak. Mereka hanya menjawab pertanyaan dengan tenang, mengakui ketika tidak tahu, dan berbagi pengalaman hidup tanpa nada menggurui. Sikap itu justru membuka ruang dialog yang selama ini terasa tertutup. Dalam percakapan-percakapan kecil itulah, Islam mulai terlihat bukan sebagai ideologi, melainkan jalan hidup. Bukan sekadar aturan, melainkan kerangka makna. Sebuah sistem yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan dirinya sendiri dan dengan dunia di sekitarnya. Pencarian ini belum berujung pada keputusan. Tidak ada ikrar, tidak ada pengakuan iman, namun sesuatu telah berubah. Islam tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh dan asing, melainkan sebagai kemungkinan. Sebuah jawaban yang perlahan mulai masuk akal, bahkan sebelum sepenuhnya dipercaya. Dan tanpa disadari, perjalanan yang awalnya hanya dimulai dari kegelisahan sunyi, kini telah membawa manusia modern ke ambang perubahan yang lebih besar. Bukan perubahan yang meledak-ledak, melainkan perubahan yang tumbuh pelan dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk mengambil bentuk yang nyata. Perubahan yang sebelumnya hanya tumbuh perlahan di dalam individu-individu itu, akhirnya mencapai titik di mana ia tak lagi bisa disebut sebagai pengalaman pribadi semata. Karena tanpa disadari, perjalanan sunyi tersebut sedang dialami oleh semakin banyak orang, di tempat dan waktu yang berbeda, dengan arah pencarian yang serupa. Apa yang awalnya tampak sebagai kebetulan, perlahan membentuk pola, sebuah gelombang yang bergerak tenang, tanpa suara, dan hampir tak pernah disorot kamera. Di Inggris dan Jerman, tanda-tanda perubahan itu mulai terlihat bagi mereka yang mau memperhatikan. Gereja-gereja yang dulu dipenuhi jemaat, kini semakin lengang. Bangunan-bangunan megah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kehidupan spiritual, perlahan kehilangan perannya. Bukan karena ditutup paksa, bukan pula karena dihancurkan, melainkan karena ditinggalkan secara diam-diam. Kursi-kursi kosong menjadi pemandangan yang semakin biasa, sementara lonceng tetap berdentang untuk jemaat yang jumlahnya kian menyusut. Sebagian gereja bahkan mulai berubah fungsi. Ada yang menjadi ruang konser, kafe, perpustakaan, hingga apartemen. Perubahan itu sering dibingkai sebagai adaptasi zaman, sebuah langkah praktis di tengah kebutuhan ekonomi dan sosial. Namun bagi sebagian orang, perubahan tersebut meninggalkan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa tempat yang dulu menjadi pusat pencarian makna, kini lebih bernilai sebagai ruang komersial? Pada saat yang sama, masjid-masjid justru menunjukkan wajah yang berbeda. Di hari-hari biasa, bukan hanya pada hari besar, ruang-ruang ibadah itu mulai dipenuhi oleh wajah-wajah yang tidak semuanya berasal dari latar belakang Muslim. Ada mereka yang datang dengan rasa ingin tahu,
Ada yang duduk diam di sudut ruangan, ada pula yang mengikuti sholat dengan gerakan yang masih canggung. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada selebrasi. Semua berlangsung sederhana dan tenang. Fenomena ini tidak berkembang melalui kampanye terbuka atau propaganda masif. Tidak ada baliho, tidak ada iklan televisi, dan tidak ada slogan yang diteriakkan di ruang publik. Justru karena itulah ia sulit ditangkap oleh media arus utama. Banyak media barat memilih untuk mengecilkan atau mengabaikan perubahan ini, menyebutnya sebagai kasus terisolasi, tren sesaat, atau sekedar statistik kecil yang tidak signifikan. Narasi tandingan pun bermunculan. Laporan-laporan tertentu lebih menyoroti ketakutan, stereotip, dan kekhawatiran sosial daripada membahas alasan mengapa begitu banyak orang tertarik mempelajari Islam. Dana besar digolontorkan untuk mempertahankan citra lama, memperkuat pesan-pesan tradisional, dan menahan laju perubahan yang dianggap mengancam tatanan yang sudah mapan. Namun, gelombang ini tidak bergerak di ruang yang bisa dengan mudah dikendalikan. Ia hidup di ruang pribadi, di dalam hati dan pikiran manusia. Konversi yang terjadi bukan hasil bujukan massal, melainkan keputusan yang lahir dari pencarian panjang, dialog batin, dan keberanian untuk mengambil langkah yang seringkali tidak mudah. Banyak dari mereka yang memilih Islam harus menghadapi kebingungan keluarga, jarak sosial, bahkan stigma. Tidak ada keuntungan duniawi yang dijanjikan, yang ada justru resiko kehilangan kenyamanan lama. Karena itulah keputusan ini jarang diumumkan secara terbuka. Ia tidak dirayakan di media sosial, tidak dipamerkan di ruang publik. Dua kalimat syahadat diucapkan dalam ruang sederhana, seringkali hanya disaksikan oleh beberapa orang. Namun, maknanya jauh lebih besar dari sorotan kamera manapun. Ia menandai perubahan arah hidup, sebuah titik balik yang lahir dari kesadaran penuh. Islam dalam konteks ini tumbuh tanpa panggung besar. Ia tidak membutuhkan pengakuan publik untuk terus berkembang. Masjid-masjid yang ramai tidak pernah mengklaim kemenangan, dan komunitas Muslim lama seringkali hanya menyambut dengan keheningan yang penuh hormat. Tidak ada euforia berlebihan, karena yang dipahami adalah bahwa setiap perjalanan iman bersifat personal dan sakral. Di balik penyangkalan dan keheningan media, realitas terus bergerak. Setiap hari, di kota-kota besar maupun kecil, seseorang memutuskan untuk memulai hidup baru. Tidak karena tekanan, tidak karena tren, tetapi karena mereka menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Gelombang ini mungkin tidak terlihat dari kejauhan, tetapi bagi mereka yang berada di dalamnya, ia terasa nyata dan tak terbantahkan. Dan ketika semakin banyak individu mengambil keputusan serupa, dunia perlahan dihadapkan pada kenyataan bahwa perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia hadir sebagai langkah-langkah kecil yang dilakukan dalam diam, cukup sunyi untuk diabaikan, tetapi cukup kuat untuk mengubah arah sebuah peradaban. Langkah-langkah kecil yang dilakukan dalam diam itu, yang sebelumnya cukup sunyi untuk diabaikan, namun cukup kuat untuk mengubah arah sebuah peradaban, akhirnya sampai pada satu titik yang sangat pribadi, sebuah momen ketika pencarian panjang menemukan muaranya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada sorotan lampu, hanya ruang sederhana, nafas yang tertahan, dan kalimat-kalimat pendek yang diucapkan dengan kesadaran penuh. Dua kalimat syahadat yang bagi sebagian orang terdengar sederhana, menjadi pintu masuk menuju perubahan hidup yang tak bisa diputar kembali. Bagi mereka yang sampai pada titik ini, keputusan tersebut bukanlah hasil emosi sesaat. Ia adalah ujung dari perjalanan panjang yang dipenuhi pertanyaan, keraguan, pembacaan, dan perenungan. Banyak yang mengucapkannya dengan suara bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa hidup mereka akan bergerak ke arah yang berbeda. Dalam momen itu, tidak semua pertanyaan langsung terjawab, namun satu hal menjadi jelas, pencarian mereka tidak sia-sia. Islam bagi para pencari ini hadir bukan sebagai label atau identitas baru semata. Ia tidak datang sebagai simbol perlawanan terhadap masa lalu, juga bukan sebagai alat untuk membedakan diri dari lingkungan sekitar.
Islam hadir sebagai jalan hidup, sebuah kerangka yang memberi arah, batas, dan makna. Ia menjawab bukan hanya pertanyaan tentang Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, bersikap, dan memaknai dirinya di tengah dunia yang terus berubah. Setelah syahadat diucapkan, kehidupan tidak serta-merta menjadi mudah. Tantangan tetap ada, pertanyaan dari keluarga, jarak dari teman lama, dan rasa asing dalam lingkungan yang dulu terasa familiar menjadi bagian dari proses. Namun di balik semua itu, banyak dari mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka temukan sebelumnya, kedamaian. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang stabil. Sebuah rasa pulang setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kedamaian itu lahir dari kejelasan arah. Hidup tidak lagi sekadar rangkaian rutinitas tanpa tujuan. Setiap tindakan memiliki makna, setiap kesulitan memiliki konteks, dan setiap keberhasilan tidak lagi menjadi pusat segalanya. Hubungan dengan Tuhan menjadi poros baru, tempat segala hal kembali dirujuk. Dalam kesederhanaan ibadah, dalam doa-doa yang diucapkan dengan bahasa yang mungkin belum sempurna, mereka menemukan keterhubungan yang selama ini dicari. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada individu, tetapi perlahan merembes ke masyarakat. Di kota-kota barat, wajah Muslim semakin beragam. Masjid-masjid menjadi ruang pertemuan lintas latar belakang, tempat orang-orang dengan cerita hidup yang berbeda berdiri sejajar dalam satu barisan. Tidak ada hierarki berdasarkan status sosial atau masa lalu. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang sama-sama belajar untuk tunduk dan berserah. Namun perubahan ini tetap berjalan tanpa gegap gempita. Ia tidak memaksa untuk diakui, tidak pula menuntut untuk dirayakan. Ia tumbuh seperti akar, diam di bawah permukaan, tetapi kuat menopang perubahan di atasnya. Sebagian orang mungkin tidak menyadari bahwa masyarakat di sekeliling mereka sedang berubah. Sebagian lagi memilih untuk tidak melihatnya. Namun bagi mereka yang menjalaninya, perubahan itu terasa nyata dan tak terbantahkan. Cerita ini tidak menempatkan siapapun sebagai pemenang atau pecundang. Ia bukan tentang agama yang mengalahkan agama lain, juga bukan tentang peradaban yang runtuh digantikan oleh yang baru. Ini adalah kisah manusia modern yang di tengah kemajuan teknologi, kebebasan tanpa batas, dan kenyamanan material, justru kembali menanyakan pertanyaan paling mendasar, untuk apa aku hidup? Jawaban yang mereka temukan mungkin tidak sama untuk semua orang, namun bagi banyak dari mereka, Islam menjadi tempat di mana akal dan hati tidak lagi bertentangan, tempat di mana sains tidak meniadakan Tuhan, dan iman tidak menolak logika. Sebuah keseimbangan yang terasa langka di dunia modern. Dan kini, ketika cerita ini sampai pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada Anda yang mendengarkan. Dunia mungkin masih terlihat baik-baik saja, kota tetap menyala, sistem tetap berjalan, dan kehidupan terus bergerak. Namun di balik semua itu, perubahan besar sedang berlangsung, diam, perlahan, dan nyaris tak terdengar. Mungkin ini bukan tentang Islam semata, mungkin ini tentang manusia, tentang pencarian makna yang tak pernah benar-benar hilang meski terkubur oleh kenyamanan, tentang kerinduan yang akhirnya menemukan arah, dan tentang kemungkinan bahwa di masa depan peradaban manusia tidak hanya akan diukur dari seberapa maju teknologinya, tetapi dari kemana ia memilih untuk kembali.